untuk menjadi orang tua yang baik harus menjadi pasangan yang baik dulu. Kalau kitanya nggak happy, ya nanti itu akan terpancar lah, mau ditutup-tutupin nggak pernah berantem depan anak, lama kelamaan pasti kalau hubungan yang kayak bom ya, yang bermasalah itu pasti akan keluar sedikit-sedikit atau kayak bom, bener. Halo, Assalamualaikum. Akhirnya spesial Kopi Panas kali ini kita dapat jadwal untuk double date. Barengan sama siapa? Bintang tamu spesial kita hari ini. Siapa lagi dong kalau bukan parents idola di digital yang jadi kiblat banyak orang tua, Mbak Nucha dan juga Mas Segario. Halo Mbak Nucha, Mas Aryo. Halo Mas Aryo, Mbak Nucha. Terima kasih ya sudah diundang. Apa kabar kalian? Baik, alhamdulillah. Baik, sehat semua kan di sana, Mbak, Mas? Baik, alhamdulillah. So far. Keluarga masih sehat, yang di rumah. Surviving. Iya, Jakarta agak lumayan deg-degan, tapi kayaknya sekarang di mana aja deh kita lagi cukup ya. menegangkan. Oke, kita Nggak, janjian secara offline. Waktu itu sempat pengen double date di Jogja. Akhirnya sampai sekarang nggak kesampaian ya. Ke Bali, skip. Sekarang akhirnya virtual ya. Kamu gimana, deg-degan ya? Ada YouTuber yang ini kamu fans. Fans berat soalnya. Fans berat Waduh, Mas Aryo. terima kasih banyak. Padahal kita lagi struggling nih, syutingnya nih dengan segala macam PPKM. Tapi thank you banget tuh dari tonton videonya. Iya, Mas Aryo, Mbak Nucha, ini ngomong-ngomong kita kan bakalan ngobrol ya, setara kita tahu Mbak Nucha ini dibalik akun Parent Talk dan kalian berdua punya curhat Bapak Ibu nih. Nah, kita bakalan ngomongin tentang pengasuhan di masa pandemi. Ngomong-ngomong, ini kemarin kita banyak ngobrol sama Mbak Nucha ya sebelumnya. Terus kita sempet Project jalan bareng ya kita. Project bareng. Coba tahu abis ini kita project YouTube ya. Project lagi terus ya. Amin. Nah, teman-teman agensi jangan lupa untuk hubungi kami ya. Promo terus ya. Gitu. Tapi ini tadi pas banget ya Mas, kita waktu sempet dengerin salah satu podcast gitu ya. Terus ada satu pikiran bahwa gimana tentang anak-anak yang akan jadi estafet masa depan Indonesia ketika mereka masa tumbuh kembangnya di rumah gitu. Ini ngomong-ngomong anak-anak gimana Mbak, Mas, aman? Anak-anak secara kesehatan masih alhamdulillah aman, tapi secara psikologis anak kita nih yang paling besar 5 tahun lumayan sering protes ya. Karena mungkin udah terbiasa kan punya ngelihat nikmatnya punya playground gitu ya, main sama teman-teman, punya teman banyak segala macam, sekolah gitu kan. Terus setahun terakhir belakangan ini kondisinya beda gitu, buat dia sih kayaknya lumayan drop gitu. Dan buat anak kita yang 3 tahun yang paling kecil, mungkin dia biasa-biasa aja sih. Karena nggak belum berasa dulu ini ya. Beda banget sama yang kakak gitu kan. Kalau yang kakak-kakak ini kan pasti udah tahu perbandingannya gitu. Nah, secara psikologis sih sepertinya so far masih relatif aman. Cuman keinginan untuk ketemu teman, pengen main, pengen liburan itu tuh sangat besar. Bahkan hampir setiap hari yang diucapin itu terus Mbak Ana. Mungkin justru kalau di kita jadinya curhat nih malahan sama Mbak Ana ya, sama si harusnya kayaknya kita yang nanya ya. Tapi kalau Anasya sama Rafa juga gimana Mbak? Apakah ada protes-protes juga kayak gitu di rumah? Sama kali ya Mas ya? Sama banget Mbak. Jadi akhirnya kan kalau kita awalnya dulu protes nih, tapi ya kembali lagi kita pakai jurus pamungkas kita nih. Kalau udah kepepet banget, kepaksa kita kasih gadget. Nah, ini abis sebagai orang tua yang juga nggak bisa lepas dari gadget, akhirnya kita juga akan nanya ke kalian nih Mbak. Kan kalau aku lihat Mas Aryo ini reviewer semua gadget nih, kalau ngeliat mau beli apa kita lihat dulu ya dia ya. Itu gimana sih Mbak kalian berdua menyikapi penggunaan gadget sendiri untuk si kecil di rumah? Kita sama gadget emang agak sedikit di atas rata-rata ya, sering pakainya karena aku sendiri review itu, bahkan Nucha punya bisnis yang base-nya juga di online, di social media. Aku otomatis harus ngecek kerjaannya secara terus menerus dengan gadgetnya. Aku juga gitu dengan review gadget-gadget yang ada. Kita menyikapinya, aku sih lebih jujur aja nih, aku lebih longgar daripada Nucha nih. Dia suka jadi polisinya, which is good menurutku. Harus berimbang seperti itu, secara tidak diatur tiba-tiba kejadiannya seperti itu. Jadi kalau aku basisku adalah udah nggak apa-apa selama mungkin asal
kita ikutan gitu. Kalau namanya kita ikutan, orang tua kan pasti ada capeknya juga ngelihat Baby Bus terus lah, ngelihat Peppa Pig terus lah. Lama-lama sebagai kita yang udah gede gini juga, ini apaan sih? Lama-lama capek kan ngejelasin anak ini apa itu apa. Jadi patokannya kalau aku udah mulai capek berarti dia juga udah harus sebentar lagi udahan gitu. Jadi secara waktu daripada aku pusing, oh harus setengah jam, 1 jam, 2 jam. Aku lebih prefer itu. Tapi kadang-kadang juga akhirnya ya sama, karena kita udah nggak tahu ngapain. Ya udah deh main dulu, kamu main di sana, aku kerja di sini ya. Ya udah sana. Yang penting aku deket di tempatnya. Terus kita main timer baru. Kalau misalnya aku udah nggak sanggup nemenin dan menjelaskan apa yang ada di konten yang dia konsumsi, aku pakai timer. Jadi timernya tuh dari kecil si Aira terutama yang gede umurnya udah 5 sekarang, tapi dari kecil dia udah kita kasih konsep 5 menit lagi ya, 10 menit lagi ya atau segala macam itu dengan kita pakai Google Home. Jadi Google Home itu ya, kita juga pakai Google waktu Assistant. Jadi dia yang bunyiin alarmnya. Jadi anak 1 tahun 2 tahun kan belum tahu 5 menit itu berapa lama, 10 menit berapa lama. Jadi kita pakai timer aja. Walaupun awal-awal sih pasti nambah, nggak mau, belum. Oke, aku tambah lagi ya 5 menit lagi. Jadi ada buffer biar dia udah pasti nambah gitu ya. Udah, tapi lama-kelamaan dia lumayan nurut gitu. Itu kalau aku. Nah, ini silakan Pak Polisi. Bu Polisi Polwan ya. Ini ya. Iya, bener sih Mbak. Dan Mas Aji, aku yang kebetulan jadi polisinya di sini. Kalau misalnya Aryo mungkin lebih longgar, aku suka kayak misalnya concern masalah konten. Menurut Aryo nggak apa-apa, menurut aku pas aku cek lagi, Bapak itu kan ada violence-nya gitu. Emang nggak apa-apa ya umur segini nonton kayak gitu? Oh, emang nggak boleh ya? Dia baru kayak ngeh gitu. Terus abis itu baru tuh aku bilang jangan nonton yang kayak gitu. Oh iya ya, oke. Akhirnya dia yang mendeliver ke anak-anak nggak boleh ya nonton yang kayak gitu lagi ya, karena gini-gini gitu kan. Terus misalnya nih masalah waktu juga aku bilang, aku pasti kayak laporan, kayaknya udah lama banget deh main gadget itu Aira gitu kan, atau Shua. Nanti Aryo yang akan ngingetin ke anak-anak udah ya gitu. Jadi pokoknya ini Pak Polwan, Bu Polwan sama Pak Polisi ini nggak kompak ya, satu kata ya. Iya, jadi aku juga karena lebih seneng tech, lebih seneng gaming, jadi main tuh larinya ke aku. Nucha itu yang bagian prinsipnya, aku yang bagian teknisnya gitu. Misalnya cara download, oh ini nggak boleh, terus di lock segala macam timer di tabletnya, terus misalnya hapus YouTube, adanya YouTube Kids aja, itu teknisnya aku. Tapi Nucha yang prinsipnya itu kan gamenya violence gitu. Iya, soalnya kan aku belajar dari para psikolog juga nih kayak Mbak Ana ini. Aku harus tahu teorinya tuh gimana sih gitu, biar kalau misalnya ada realitanya yang nggak gitu sesuai dengan teori, ya aku tahu gitu loh deviasinya berapa derajat ya kira-kira ya gitu. Error margin. Yang psikolog juga suka, aduh ini bener nggak sih sebenarnya, relate nggak sih gitu. Teorinya kadang tahu Mas, cuma penerapannya juga nggak bisa gitu-gitu banget juga. Iya, lebih psikologan Bapak di sebelah saya ini kadang-kadang. Oh gitu. Tapi seru banget ya Mas. Mereka kan termasuk kita tuh kayaknya ngelihat kita termasuk terbuka gitu sama teknologi gitu kan. Aku jadi penasaran, tadi sempat ngobrol. Mereka tuh kira-kira dibesarkan dari orang tua seperti apa ya? Iya. Dan pola itu diterapin ke anak-anak juga atau ada yang dirubah gitu nggak, Mas? Pengen tahu nih Mbak Nucha sebagai anak, Mas Ada sebagai anak, kan punya keluarga yang beda gitu kan pengasuhannya. Itu boleh diceritain nggak di sini, dan mana yang kalian Mas adopsi gitu yang ya? diadopsi lah, gitu atau ya? di mix mungkin. Di mix gitu. Iya, kalau keluargaku sebenarnya jadi papaku tuh seorang pilot dan ibuku mantan pramugari, kayaknya klop banget gitu ya, pilot dan pramugari gitu. Tapi selama ini aku merasa bahwa untuk peraturan dan lain-lain gitu ya lebih banyak sama mamaku, karena papaku sibuk terbang kan gitu ya, sampai baru per Maret kemarin papaku tuh pensiun akhirnya, jadi lebih banyak waktu buat keluarga. Tapi sebelum-sebelumnya ya terbang terus gitu kerjanya, dan aku merasa memang ada jarak antara aku dan papaku karena sibuk terbang ya, beda banget kan sama profesi yang ada di zaman sekarang justru. Jadi lebih banyak sama mamaku. Jadi secara peraturan, terus kedisiplinan dan lain-lain, mamaku tuh termasuk fun banget. Jadi mamaku, aku selalu ingat ya, mamaku tuh membolehkan aku untuk berteman yang banyak, mau bergaul, bahkan zaman-zamannya aku muda tuh aku menikmati yang namanya kayak boleh party, boleh main ke mall sama teman-teman gitu. Seru ya. Tapi mamaku cuma bilang pesennya nggak boleh pacaran-pacaran. Ya udah, itu bener-bener aku jalanin loh. Gitu. Jadi
Jadi kepercayaan soal jangan pacaran tuh boleh aku pegang gitu sampai aku gede gitu ya, sampai akhirnya pacarku cuma satu waktu itu. Mas Aryo beruntung nih kayaknya. Sama kok, aku juga cuma 2 mantannya. bukan karena alasannya beda, karena nggak laku gitu aja ya. dulu. Tapi menarik ya, kan berarti termasuk yang terbuka, terus kayak jadi anak, kayak aku membayangin Mbak Nucha anak gaul Jakarta pada zaman itu gitu. Boleh nggak? Sama Mbak Ana kan kita ikutan pemilihan ikutan itu, selalu. model majalah iya, bukan iya. Mas Aji dulu. Satu angkatan nih? Ya, beda area kota. Beda kota ya. Tapi kalau Iya, tadi aku dengar ya Mbak Nucha ya, walaupun ada kebebasan tapi tetap ada batasan atau komitmen ya. Jadi rulesnya ambang batasnya di sini nih, dan ini harus ditepatin. Nah, Benar. Jadi tetap ada aturan yang aku pegang gitu ya, komitmen sama mama, tapi sambil juga aku menikmati sih, oh mamaku membebaskan hal-hal yang ini nih gitu. Berarti artinya aku dipercaya gitu. Nah, dari situ justru aku kepikiran kalau sekarang udah punya anak-anak seperti saat ini ya, aku ngerasa peran bapak harus dibanyakin sih. Aku nggak Berarti merasa belajarnya di situ ya. Iya, aku itu jadi pelajaran banget sih buat aku bahwa pertama peran bapak tuh penting banget ternyata. Kedua, kepercayaan ke anak itu sangat perlu sih. Jadi nggak perlu peraturan yang ketat-ketat kayak mamaku gitu. Mamaku santai banget. Sampai akhirnya aku sendiri belajar yang namanya untuk dapat kepercayaan seperti apa, berkomitmen atas perjanjian tuh seperti apa gitu. Jadi banyak hal yang aku pelajari justru dari ketidakketatan peraturan yang ada di rumahku waktu kecil gitu. Panutan nggak sih ini? Nggak salah pilih istri nih Mas Aryo ya. cuma gini nih Mbak Nucha, mau nanya dikit nih. Tadi kan Apa tuh, Mas Aji? cenderung bebas ya dari orang tua, dikasih Maksudnya kebebasan, terbuka gitu ya. Terbuka, betul. Nah, kira-kira itu mau diterapin ke anak-anak nggak? Atau Boleh nggak? ada Loh. Nah, Nggak Bapak. boleh. Kalau party-party, Bapaknya ya. cuma Sekarang kalau cewek semua party lagi kayaknya ya. aku dan Aryo harus ikut deh. Kalau Iya. anak mau nonton konser, mau party kayaknya aku ikut deh. Karena kita zamannya- tuh kayak kita nggak Gimana, pernah Mas? denger K-pop kan, kita nggak pernah denger K-pop, terus tiba-tiba K-pop masuk ke film Trolls, tau nggak tuh? Trolls tuh ada salah satu beberapa yang Kartun itu ya. Soundtrack lagunya terus tuh anak-anak lagu Korea. tiba-tiba suka gitu nih. Aduh, ini harus mulai belajar nih kayaknya kalau tiba-tiba ada konser K-pop di Jakarta kayaknya Mau ikut kita harus gitu ya, nemenin. nyanyi bareng. Kalau Mas Aryo sendiri gimana tuh? Kalau Mbak Nucha kan cenderung kayak gitu tuh. Dari segi bapak sama ibu, dari segi bapaknya mungkin hampir sama ya, absent most of the time gitu. Jadi aku look up to my mom a lot. Dia tuh sampai bahkan dia tuh entrepreneurs kan, dia buka usaha yang sampai sekarang kita masih jalanin kurang lebih bareng. Aku salah satu supply chainnya dari usahanya ibu yang masih jalanin sama adikku juga gitu. Nah, dia hardworking mother lah, dari background education sebenarnya nggak tinggi. Dia nggak kuliah tapi bisa jadi sesuatu sekarang. Itu I look up to her in that sense. Kalau dari di kecilnya itu dia yang galak banget. Galaknya tuh kayak kalau marah-marah tuh dia nggak pernah mukul, nggak pernah kasar secara fisik. Tapi kalau marah-marah lumayan sakit gitu dengernya. Dan aku jadi anak yang cukup lumayan takut sama ibuku waktu itu gitu. Ya, cuman ngerti kenapa dia begitu, kenapa aku nggak boleh pulang malam, apa segala macam itu cukup strict. Jadi kalau peran ibu di situ ya aku lihatnya itu mungkin yang membuat dia seperti dia dulu sampai sekarang. Jadi ya udah aku terima aja, aku jalanin. Cuman sampai akhirnya aku bebas merasakan dipercaya itu di saat pindah ke Australia. Nah itu kan udah walaupun dianterin tapi habis itu tinggal sendiri bener-bener. Nah di situ aku belajar, oh gini toh rasanya main sama bahkan orang luar apa segala macam tanpa ada ibu, tanpa ada bapak gitu. Oh gini ya udah. Jadi bagian dari hidupku ada yang banyak nggak bolehnya sampai akhirnya yang bebas. Nah itu aku belajarnya mix lah boleh dibilang. Oke, menarik ya. Kadang-kadang kan kita tuh nggak bisa milih ya Mas siapa orang tua kita gitu kan. Betul. Dan yang ada tuh kita juga nggak bisa menyalahkan mereka seperti apa dulu. Tapi sebagai orang tua sekarang tuh kita jadi akhirnya belajar mana yang bagus, mana yang enggak. Itu kalian obrolin nggak sih sama-sama? Kadang-kadang kan ego ya, misalnya, orang tuaku paling bener, orang tuaku paling bener. Kadang-kadang ada gitunya gitu. Kalian sendiri ada nggak? pola asuh yang mana nih yang mau diterapin? Justru aku ngelihatnya aku justru belajar banyak dari
ketidaksempurnaan orang tuaku. Itulah dia ya, kadang-kadang gitu ya kita ya. Jadi kita tahu mungkin niatnya mereka, orang tua kita ya baik, pasti mau yang terbaik untuk anaknya. Cuman ada yang memang baik dulu belum tentu baik sekarang, ada yang baik yang mereka tentukan itu baik belum tentu baik sebenarnya menurut kita gitu. Jadi like being present for the kids itu goalku banget sekarang gitu. Jadi kayak aku nggak ngerasain itu. Ya, Nucha juga sedikit kurang merasakan itu, jadi aku mau figur ayah tuh ada. Jadi seneng banget rasanya sekarang pandemi ini, bukan merasa blessing ya, tapi ada bagusnya, artinya aku bahagia banget bisa kerja di rumah, masih menghasilkan, plus masih ada ketemu anaknya, masih ada waktu buat anaknya walaupun nggak 24 jam. Makanya itu pengen jadi kayak Segario ya. Ini bisa jadi abis kita bikin konten ini aku alih profesi nih makanya. Aku coba apa aja tuh ini gadget yang harus dipunya, nanti aku mau deh coba bantu cari biar lebih banyak di rumah. Soalnya deg-degan kalau dia udah ketemu klien di kantor tuh gitu. Iya betul. Itulah itu yang kayak itu yang aku kejar banget sekarang sih keadaan sekarang ini. Gitu. Jadi memang kebetulan banget kan di dalam keinginan yang Aryo pengen peran bapak itu ada, dan aku sendiri juga punya keinginan yang sama. Jadi entah kenapa jadi pas banget nih. Kuncinya tuh satu, kita sama-sama pengen peran bapak tuh ada di rumah gitu. Bukan di sama rumah banget, as in gak ngapa-ngapain ya, cuman maksudnya perannya bapak nih hands on untuk segala pengasuhan buat anak-anak. Karena memang kita ngerasain juga sih di circle kita pun sekarang mulai banyak bapak-bapak yang hands on sama anaknya. Bener. Tapi masih ada juga sih sebagian kecil yang ngerasa bahwa tugas pengasuhan ya tugas ibu aja atau tugasnya neni gitu. Aku itu tuh ada sih. bisa mandiin anak, ganti popok dulu segala macam, tapi benerin mobil nggak bisa. Iya. Mas Aji bisa nggak benerin mobil? Pengen tahu deh. Mobil aku oper ke bengkel aja udah. Oh ininya pas bermasalah. Oh ya udah benerin aja. Kalau bener-benerin apa-apa sih paling hobi tuh Mas. Kalau Oh gitu. Iya, kalo jadi Mas Aji paling hobi. Kadang di rumah nggak ada kerjaan apa gitu, sepeda nggak kenapa-napa, nggak rusak, aku bongkarin tuh Mbak. Aku bongkarin mesin. Mobil boleh ditaruh di rumah kita. Oke, boleh, nanti aku tahu titip ya. dibalikin atau enggak. Tapi menarik loh, karena kan sebenarnya dia juga mirip ya. Kita juga sama-sama belajar dari pola pengasuhan, tapi justru kalau aku ngeliatnya kalau di keluarga kamu justru bapaknya dia tuh hadir banget. Bapaknya dia hadir banget, dan dia justru belajar dari pola agak berbeda ya, ketika tadi kalian cerita mengisi apa yang dulu nggak didapetin. Kalau kamu sendiri tuh gimana sih Mas, kayak look up banget ke bapak ya? Iya, jadi kembali lagi kayak Mas Aryo bilang tadi, kita juga pola itu selalu coba kita apa yang kita dapat dari orang tua kita sempurnakan. Tapi ada yang disempurnain ya. Kembali lagi kita tuh nggak pernah mungkin jadi orang tua yang sempurna kan. Betul. Apapun yang kita lakuin, effort apapun, sebesar apapun kita sebagai orang tua udah pasti kan nggak akan sempurna. Cuma kita tetap berusaha untuk itu. Jadi sama banget kayak Mas Aryo bilang tadi, apa yang kita nggak dapat dulu waktu kita jadi anak, kita pengen itu kita kasih ke anak-anak. Tetap ada bagian itunya. Tapi aku pengen nanya nih ke kalian berdua nih Mbak, kan kita kadang suka ngobrol gitu kan. Waktu kita sebelum jadi orang tua, kita sempat jadi anak remaja gitu-gitu. Karena penonton si Analisa Channel ini kebanyakan memang ya ABG, remaja yang belum jadi orang tua gitu. Seumuran kita lah Mas Aryo kayaknya. Kita berapa? Oh iya, makasih ya. Sekitar 20 tahun yang lalu. Jadi ini tuh aku pengen kasih gambaran ke generasi muda yang belum jadi orang tua gitu. Kadang-kadang waktu kita belum jadi orang tua nggak ngerti atau belum paham, belum kerasa gitu, belum ngeh bahwa apa yang dilakukan orang tua kita pasti selalu kita kayak, ih kok mamaku gini sih, papaku gini, ya nggak sih, protes gitu. Tapi begitu kita jadi orang tua, akhirnya kita baru sadar, oh ternyata nggak mudah ya. Makanya kita pengen belajar dari situ gitu. Apa yang kalian pengen sampein, dan mungkin bisa cerita gitu, umur berapa sih waktu kalian ngerasa kayak, kok papaku gini, mamaku gini, dan itu wajar nggak sih terjadi pada usia-usia sebelum menjadi orang tua, atau mungkin tadi waktu masih doyan party itu? Sekarang udah nggak doyan party ya, udah. Doyan tapi nggak bisa aja karena PPKM gitu. Nggak gitu. Aku jam 11 udah ngantuk gitu. Itu faktor jam 9. Jam 9, sorry. Gitu ya. Berarti umur emang gak bisa bohong, kamu juga gitu ya? Gitu. Gampang masuk angin sekarang Mas. Masuk angin. Ke mall aja masuk angin sekarang. Gimana tuh Mbak? Di usia berapa dan apa yang dirasain waktu itu Mbak Nucha? Oke, aku kalau misalnya
kita ngelihat balik gitu ya ke beberapa belas atau berapa puluh tahun yang lalu, justru yang paling memorable adalah momen-momen menurutku ya, bahkan sampai sekarang tuh aku masih inget ya keriaan di umur-umur 17 tahunan sampai 20 tahun early, 20 tahun awal, dimana tuh kayaknya di situ aku ngerasa pencarian jati diri, terus ambisi itu mulai berapi-api gitu passion, kan. Passion aku dulu nggak belum ngerti passion. Yang ada fashion kali ya. Fashion zaman dulu ya di majalah kan. Nah, tapi zaman dulu tuh aku kepikiran waktu dari umur aku 17 tahunan aku inget aku udah tahu nih, pokoknya aku harus kuliah itu S1 selesai kapan, terus S2 abis itu baru mungkin aku mau nikah, kayak gitu-gitulah. Jadi aku udah mempersiapkan milestone tuh di 20 gitu tahun. ya. Iya, milestone yang ambisi itu di umur segitu gitu. Jadi menurutku tuh adalah umur-umur yang krusial sih, kita berteman sama siapa, punya teman yang banyak, ketika punya pacar itu batasannya kayak apa aja, terus ketika punya masih ada orang tua hidup tuh ternyata tuh yang harus disyukuri gitu, karena di masa itu kita tuh lagi apa ya, lagi jati diri lagi terbentuk. Kebayang gak sih kalau misalnya pada masa itu orang tua nggak ada, atau misalnya kita sudah harus membantu orang tua, mungkin di sini ada teman-teman yang kayak gitu gitu. Itu kan udah lebih dewasa lagi pasti pemikirannya gitu kan. Nah, dulu di masa aku tuh nggak ada kayak gitu. Jadi seolah-olah papaku kerja, kita masih hidup berkecukupan, dan yang aku pikirin cuma tentang aku doang gitu. Dan kebayang gak sih kalau misalnya sampai nih salah pergaulan di masa-masa tersebut gitu. Itu pasti bakal banyak sekali mempengaruhi kehidupan di saat ini ya. Tapi ketika dulu di umur 17-20an awal itu aku melihat bahwa ternyata punya teman yang banyak itu sangat penting. Pergaulan, networking, bekerja di mana, punya ambisi apa, itu tuh hal-hal yang penting. Jadi kalau mungkin kalau Mbak Prita Gozi kan bilang, iya anak muda mungkin senangnya punya uang, kerja, terus langsung pergi liburan. Nah itu tuh aku dulu juga merasakan kayak gitu. Jadi nggak punya tabungan Mbak Ana, Mas Aji dulu. Sama banget ya. buat hari ini dan paling minggu depan. Iya, jadi first jobber yang ya udah kalau sekalinya gajian ya kita entah itu buat weekendan sama teman-teman gitu ya, hangout, atau ya buat traveling gitu sama teman. Jadi yang kita pikirin cuma tentang kita dan kita. Tapi aku belajar dari situ sih, belajar banyak. Kalau punya teman ternyata sekarang pergaulan atau circle tuh jadi mengecil banget nggak sih Mbak, setelah menikah, setelah punya anak ya kan, bahkan pertemanan kita pun berubah gitu jadinya. Jadi punya memori di masa muda 17-20 tahunan tuh sangat, pokoknya harus di-embrace banget deh menurutku. Iya. Kalau dari Mas Arya sendiri gimana tuh? Karena ada sebagian teman-teman yang ada nyalahin orang tuanya karena mereka ngerasa orang tuanya kurang ini kurang itu. Ada nggak sih perasaan-perasaan itu juga Mas di usia tersebut? Pasti ada. Jadi bagi aku orang tuaan atau parenting ini itu kan turun temurun ya sebenarnya. Jadi di saat kita menyalahkan orang tua, ada saatnya dimana kita tahu kita merasa benar, orang tua tuh salah. Itu pasti ego-egonya ya. Egonya itu terjadi lumayan sering lah, boleh dalam hidup kita, berantem kecil sampai berantem besar, pasti ngerasa kita udah benar nih, kita udah gede sekarang. Lalu tuh udah makin tua kasarnya gitu, lalu udah makin tua makin salah gitu. Yang orang tua tahu, mungkin 90% orang tua itu tahu mau yang terbaik buat anaknya. Itu udah aku yakin lah, mau yang terbaik. Tapi yang dia bangun selama hidupnya itu juga hasil turun temurun dari orang tuanya lagi terus ke atas. Ada hal-hal bawah sadar yang di saat orang tua kita masih bayi atau bahkan masih di perut itu terbentuk juga. Kenapa dia begitu? Kenapa seorang orang tua tuh kalau marah meledak-ledak? Kenapa orang tua itu menganggap misalnya kalau hubungannya dengan uang, sukses itu diukur dari uang atau jabatan? Karena mungkin dia backgroundnya begitu dari orang tuanya lagi, atau orang yang sekitarnya. Nah ini aku nggak tahu itu sampai akhirnya aku sudah menikah dan menjadi orang tua, dan berapa tahun lah baru jadi orang tua baru sadar itu. Wah ternyata aku begini ya kayak orang tuaku ya gitu. Ada hal-hal yang persis aku lakukan di saat orang tuaku marah. Contoh ya meledak-ledak tadi kayak ibuku. Aku juga pernah meledak ke anak. Waduh, ini yang aku takutin kejadian ke anakku kok kejadian juga ya. Itu hal-hal seperti itu yang kayak oh this is why it's so hard, karena bukan cuman follow parent talk, ikut meeting ikut webinarnya, terus follow Mbak Analisa lah gitu, terus baca ngikutin apa yang dilakuin.
Ya itu bagus karena memang itu mungkin harusnya seperti itu. Tapi kan kita digabung oleh individu yang beda-beda lagi. Kita dibangun dengan orang tua kita yang udah terbangun oleh orang tuanya lagi. Niatnya baik, tapi yang baik dulu belum tentu baik sekarang. Yang baik menurut dia dulu bisa aja salah sebenarnya karena dia nggak tahu. As simple as that. Jadi itu it's a tough thing to do. Bahkan nggak ada sekolah untuk relationshipnya juga nggak ada. Kita juga percaya kenapa kita bikin curhat Bapak Ibu. Karena untuk menjadi orang tua yang baik harus menjadi pasangan yang baik dulu. Kalau kitanya nggak happy, ya nanti itu akan terpancar lah. Mau ditutup-tutupin nggak pernah berantem depan anak, lama kelamaan pasti kalau hubungan yang kayak bom yang bermasalah itu pasti akan keluar sedikit-sedikit atau kayak bom gitu. Jadi kita nih masih belajar banget ya jadi orang tua dari siapapun. Tapi pelajaran terbesar juga dari anak kita dan justru orang tua kita gitu. Anak tuh begini ngeliat kita, ternyata gue terbentuk karena ini dulu. So pesan buat teman-teman yang belum menjadi orang tua dan mau jadi orang tua, ya resap ilmu sebanyak-banyaknya, tapi juga jangan lupa mengikuti menelusuri akarnya. Kenapa kalian seperti itu karakternya? Itu peran orang tua, suka tidak suka itu penting, ada perannya di situ. Nah itu yang kayak harus pelajari. That's why my parents are so this or so that. Itu yang kayak ya setidaknya knowing is winning half of the battle lah, dianggapnya seperti itu. Tahu dulu nanti harus apa, mungkin harus ke expert yang profesional yang ngerti gitu. Ini inspiring banget nih Mas. Poinnya bukan menyalahkan kan, tapi belajar dan justru kita kayak menelaah. Kalau memang bingung ya kita cari tahu dari sumber yang memang valid, bukan yang sekedar kayak asumsi-asumsi pribadi gitu ya. Benar banget. Kamu ada yang mau ditanyain nggak? Ini sih Mbak, sama Mas Arya. Jadi kita tuh kan sering ya zaman dulu tuh ngerasa bahwa kalau kita dimarahin atau dinasehatin orang tua kita nih salah nih, harusnya nggak gini nih. Nah someday itu kan mungkin anak kita juga akan melakukan itu juga. Mungkin kemungkinan atau mungkin pasti kata Mas Arya. Nah udah mulai kok. Udah mulai. Bener banget. Kalau menurut Mas Aryo dan Mbak Nucha nih, sebenarnya anak tuh punya hak nggak sih menilai bahwa, menjudge bahwa orang tuaku ini salah? Padahal di sisi lain kan kita sama-sama sepakat nih bahwa yang namanya orang tua tuh pasti kasih yang terbaik buat yang anaknya. Walaupun menurut anak salah. Nah, menurut kalian nih nanti kalau udah anak-anak tambah gede nih diberikan kesempatan nggak untuk mereka memberikan argumen atau cewek-cewek loh menjudge orang tuanya salah. Aku tuh kadang khawatir loh. Kenapa? Anak baru 5 tahun kok udah berani nyalain kita ya gitu. Sama banget nih, sama banget 20 tahun nih. Iya, kita justru lagi sering diprotes nih sama anak-anak, sama yang 5 tahun sih. Aku juga nggak tahu kalau ternyata anak 5 tahun sekritis ini. Aku bahkan sampai nanya ke mamaku, "Mama dulu tuh aku kayak gini nggak sih waktu umur 5 tahun?" Ternyata aja gitu ya. Kata mama enggak dulu gitu, enggak gitu kok gitu. Beda kata mamaku. Nah terus sekarang tuh kita lagi suka disalahkan. Memang kita punya aturan kan, pokoknya nggak boleh megang handphone kalau udah selesai kerja. Tapi memang itu juga yang peraturan kita yang buat, tapi suka kita salah gunakan ya kan. Jadi kita tetap megang handphone gitu. Pokoknya susah dijelaskan lah, kita megang handphone tuh lumayan sering gitu kan. Terus anak kita jadi protes, "Ibu bapak kenapa masih megang handphone, kan kita udah perjanjian." Langsung tak gitu. Jadi oh iya kak, maaf ya kak. Itu kayak berkali-kali dia sampai kayak ibu-ibu marah ke anaknya, tahu nggak Mbak Mas Aji, dia bilang, "Ibu bapak kan kita udah setuju ini family time, kita nggak boleh pegang handphone." Oke, terus kak. adiknya yang menggema gitu, no phone. Adiknya ikutan juga lagi kan. Pokoknya jadi kita kayak salah ini ya. Iya, dan kita jadi posisinya terpojok gitu. Nah dari situ kita coba juga sih buat bahwa kok kenapa kita juga orang tua disalahin ya sama anak. Ini kan masih umur 5 tahun, kenapa kita udah di posisi seperti ini gitu kan. Ternyata memang anak-anak zaman sekarang menurutku lebih kritis, lebih pintar gitu ya. Jadi nggak usah nunggu sampai tadi Mas Aji bilang nanti kalau gede kayaknya ini masih kecil aja disalahin gitu. Tapi dari situ kita belajar bahwa gini, terus kalau setiap mau tidur malam karena kita masih co-sleeping nih, tidur bareng-bareng, jadi kita suka minta maaf gitu kalau malam. "Maaf ya kak, hari ini bapak masih megang handphone pas malam nih," gitu kan. "Maaf ya ibu banyak kerjaan di gadget ibu, di laptop ibu malam ini," gitu.
Terus nanti dia iya oke, jangan gitu lagi ya gitu. Oke gitu. Terus kita jelasin bahwa kita tuh bapak walaupun udah jadi bapak-bapak gini, bapak nih nggak sempurna, Aira gitu. Kita masih suka bikin salah gitu. Jadi kita berusaha untuk membumikan hal-hal yang kita udah sadar nih, kita ini bakal jadi good enough parents gitu kan. Bahwa orang jadi nggak jadi orang tua yang sempurna. Cuman jadi good enough. Buat jadi good enough aja bukan cuma sekedar cuman sih sebenarnya, karena nggak gampang juga. Untuk mengakui aja tuh good enough nggak gampang. Tapi kita coba aplikasikan ke anak-anak, membumikan kata-kata kita nih nggak sempurna gitu. Jadi ibu bapak pasti masih bakal bikin salah lagi. Sama kayak Aira juga masih mungkin bikin salah gitu, nggak nurut, Aira gini, Aira gitu, berantem sama adik sama kakak, itu masih mungkin terjadi. Jadi maaf ya kalau memang bapak hari ini marah-marah, mungkin ibu hari ini banyak megang handphone, maaf ya gitu, mudah-mudahan besok nggak lagi ya gitu. Jadi memang setiap hari diulang sih, rasanya kayak kalau ngulangin kesalahan yang sama sih kalau kita mungkin pacaran kayak gitu ya bilangnya. Tapi ini kalau di anak-anak ya jadinya kita memang nggak bisa gimana ya Bab ya. Jadi semalam juga pas banget, semalam aku duduk sebelah Aira rangkul gitu kayak, Kak maaf ya kalau bapak banyak salah ya. Emang bapak punya salah apa gitu? Itu loh waktu itu loh, waktu kapan? Bulan April itu loh waktu itu. Seru banget sih. Yang itu waktu puasa ya dia bilang. Waktu puasa. Ini waktu puasa, hari ketiga puasa. Detail banget nih, apaan sih? Apa bapak udah lupa nih apa yang? Ya ternyata dia inget banget di bagian dia tuh hari ketiga puasa nangis ya. Iya. Bukan karena lapar, bukan karena apa, tapi pokoknya nangis. Terus aku bilang, ya baru hari ketiga puasa nangis. Aku godain gitu. Terus dia kayak itu dianggap nempel di kepalanya bahwa itu bapaknya salah, harusnya nggak boleh digituin. Iya bisa kayak gitu. Anak zaman sekarang aku bingung deh Mbak, kritis banget sih. Jadi kayaknya anak itu bisa kita misalnya kita ngomongin kita ngomongin 1000 kata baik ke dia gitu ya. Terus keselip 1-2 kata yang kurang baik gitu. Kita nggak bisa nyuruh dia inget yang 900 yang baik itu, tiba-tiba dia nangkep aja yang kurang baik. Ini kesel kan? Ini gimana sih? Dan memori dia akan kapannya itu suka kayak bikin kita emes sih. Dia sampai ingat waktu itu kan bapak hari ketiga puasa itu loh Pak Bab gitu kan. Hah, kok dia masih inget ya? Atau kalau ada hal-hal apapun dia suka inget. Iya waktu bulan ini kan ibu marah-marah. Hah, gimana? Kok inget sih dia? Lucu banget sih, jadi hidupnya masih banget ya. Iya, hidupnya tuh masih pendek kan, baru 5 tahun gitu. Jadi memorinya belum banyak ya. Belum numpuk. Kalau kita udah banyak nih ya, belum ada tahun 2022 udah mikirin besok kerjaan gimana kalau pandemi dulu. Dia nggak harus bayar bill gitu ya. Iya, aduh menarik banget ya Mas. Jadi ternyata aku lihat tuh kita belajar dari ketidaksempurnaan orang tua kita yang dulu. Iya. Terus kemudian komunikasi itu penting ya untuk pasangan bisa belajar dalam pengasuhan berikutnya gitu kan. Yang aku lihat komunikasi antara bapak ibu ini, yaitu Mas Aryo Manuca tuh bagus gitu. Dan sekarang juga perlunya keterbukaan komunikasi dengan anak juga. Mungkin zaman dulu itu kan nggak kayak sekarang ya. Makanya anak berani nggak sih jadinya terbuka jadi, gitu. Anak-anak kan dulu tuh kayak nggak tahu ya, mungkin nggak sekritis sekarang karena sekarang informasi fasilitas itu udah beda sama dulu kan. Anak-anak sekarang cenderung lebih kritis. Dan dari orang tua sendiri kalau aku lihat sih Mbak Nuca sama Mas Aryo juga lebih terbuka lah, artinya membuka komunikasi yang mungkin itu dengan orang tua kita dulu nggak bisa ngelakuin itu. Iya, gitu. beda generasi Beda generasi. Tapi ini makanya ada penelitian aku baca, generasi alfa, anak kita yang lahir di 2010 ke atas itu memang akan diramalkan jadi anak yang paling kritis, yang paling open minded, paling kreatif karena dibesarkan oleh orang tua milenial kayak kita yang 80-an gitu kan. Walaupun senior milenials ya. Jadi mepet gitu. Jadi ini tuh beda sama mereka yang dilahirkan di kayak kita punya orang tua baby boomers lahir 60-an gitu. Pada saat itu mungkin orang tua kita dilahirin sama silent generation yang merdeka atau mati. Iya, mainannya kan bambu runcing gitu orang tua kita. Kayaknya itu beda ya gayanya ya. Dan ketika anak kita juga kita kasih kebebasan, makanya mereka jadi kayak lebih optimal dalam menangkap sesuatu, lebih kritis, lebih ekspresif. Dan itu ditangkap sebagai hal yang positif ya untuk Mbak Nuca, Mas Aryo sendiri melihat kekritisan So far Aira masih sekarang. Positif Mbak, so far masih positif. Tapi kalau keseringan gimana nih ya? Seterbuka-terbukanya kita tuh masih sering diskakmat loh, kayak ya pertanyaan kayak nanti kalau ibu meninggal aku sama siapa dong? Dek
Pertanyaannya kita begitu. tuh belum siap. Terus untuk- pertanyaan Allah itu di mana sih? Aduh, gue nggak mau salah nih jawabnya nih, jadi kayak nggak mikir banget. Terus yang lebih Yang paling gong lagi terbaru, minggu itu, dia tuh nanya, Bapak Ibu uangnya ada berapa sih gitu. Kan kita agak bingung ya. Kalau Nasya Udah masuk sotoy, dia Gimana? sotoy ya, dia punya satu imajinasi bahwa kita kaya raya kayak di YouTube mungkin. Iya, uangnya papa segini nih pasti. Dia gitu. ngeliat ibunya punya YouTube, dia ngeliat ibunya punya YouTube, terus dia samain sama, mama tahu nggak Ryan, dia itu per bulan dapat segini. oh Raya. Terus dia bilang, berarti mama juga bisa kayak Ryan gitu. Makanya kalau marah dia bilang, I want to unsubscribe your channel. Temannya kayak gitu coba. Itu kan kayak kadang-kadang bikin, ya Allah kayak kita nggak pernah ngomongin gini sih, tapi kok dia bisa kayak gitu ya, gitu. Emas juga ya. Nah, Kita mau ini jawab. mungkin, Kita mau jawab kita nggak punya uang kok ya nggak baik. Terus kita Iya, mau jawab bener. uangnya Kita kaya banyak raya. nanti dia Iya. minta mainan mulu. Bener, Kita mau bener. jawab Apa tuh angkanya berapa jawabannya? jujur. Aku iseng, aku punya 10 juta kak. Terus terakhir aku lagi lihat Tokopedia atau e-commerce lah salah satu, aku lihat ada mau beli sesuatu ini. Ya bapak kalau beli gadget itu duitnya habis dong. Itu bener kayak Rafa ya. Kalau kita mau beli sesuatu dia selalu ngingetin jangan makan nanti uangnya mama habis, aku jadi nggak bisa beli ini gitu. Mereka udah bisa lihat harga yang barang mereka mau beli. Itu sih bedanya sama kita waktu kecil. Kita waktu kecil nggak tahu harga itu berapa. Iya. Bener. Mbak, anakku yang kecil aja 3 tahun dia bisa ngeliat ini mahal ya Bu mainannya ya gitu. Aku cari yang murah aja deh Bu mainannya. Kok dia bisa ngerti sih? Masih 3 tahun. Aduh seru banget ya. Ini kayaknya kalau double date kita dipanjangin nih bisa 2 hari kita ngobrol, ini seru banget nih Mas. kuota sampai habis nih. Kuota kayaknya. sampai habis. Siapa tahu abis ini mau ada kuota yang masuk buat support channel kita berdua. Boleh. Tetap ya. Oke, ya udah deh kalau gitu Mbak Nucha, Mas Aryo mungkin kalau nanti mungkin kamu ada kayak penasaran apa terakhir yang pengen kalian sampaikan. Kalau aku sih penasarannya gini, ini kan channel kita video ini bakalan ada di YouTube selamanya ya, insya Allah ya gitu. Iya, Terus kayak 10 tahun lagi kita udah jadi orang tua yang kita umurnya berapa tuh? 10 tahun lagi masih Ya, 20. pokoknya masih 35. 20 ya. 35. Ya, at least Depan anak kita udah remaja semua gitu kan. Betul. Apa yang akan kalian bilang kalau anak kita bakalan nonton channel ini, episode ini, apa yang akan kalian bilang untuk anak-anak, terutama Aira sama Sua nanti kalau mereka udah sweet 17. Wow, that's good. Kalau aku sih, Bapak nggak, I don't have a clue what I'm doing now, but I hope kamu ngeliat ini sekarang dalam keadaan kamu bahagia. Udah itu aja. Mudah-mudahan apa yang kita lakuin bener. Aduh, Bapak bener-bener. udah apa ya? Buat Aira dan Shua berarti umur sekitar 15 tahun dan 13 tahun. Apa ya? Bener kan kamu nggak suka Barbie lagi gitu bilang? Iya, bener kan? Aku nggak suka Barbie lagi. Bener kan, baby life-nya nggak kepake lagi kan? Makanya nggak usah beli banyak-banyak gitu. Oke, aduh makasih banget Mbak Nucha, Mas Aryo. Ini kayak udah banyak banget pesan positifnya, baik untuk orang tua yang belum jadi orang tua juga, dan yang mungkin kalau aku lihat sekarang yang menonton ini bukan cuma ambil angle dari tentang pengasuhan ya Mas, Benar banget. tapi tentang Dari sudut pandang anak juga bisa yang Iya. nonton ini. bahwa nggak bisa kita nyalain orang tua kita. Kita baru bisa sadar apa yang dilakukan orang tua kita adalah yang terbaik, Betul banget. terutama kalau nanti udah jadi orang tua. Itu Ya. sih pesan yang aku bisa tangkap dari cerita kalian berdua. Thank you banget sharingnya. Terima kasih. Terima Mbak kasih. Nucha. Thank Ya. you Semuanya. Thank Semoga you. bisa ketemu. Sebelumnya boleh dong buat yang pengen follow Instagram kalian atau mungkin pengen tahu curhat Bapak Ibu di mana nih? Nah, ini Oh dia. iya, boleh dong Instagram kita @nuchabahri, @syegario, terus @curhatbapakIbu atau dengerin juga. Di Spotify atau di Apple Podcast atau di Google Podcast cari aja Curhat Babu. Curhat Bapak Ibu atau Yeay. review Babu di YouTube. Gitu. Nah, ini dia nih yang ditunggu ya. Oke, kalau gitu thank you ya Thank you semuanya. Terima kasih. Sehat-sehat Bye. terus ya semua. Yuk. Bye. Nah, seru banget
banget ya teman-teman ngobrol bareng sama dua orang tua millennials. Parenting influencer. Waduh, nah ini nih kita banyak banget belajar dari cerita Mas Aryo, Mbak Nucha. Tadi banyak banget yang udah kita bisa ambil bareng. Ya, ambil yang baik-baik, nah, tiru yang baik-baik, yang jelek-jelek, yang kurang-kurang disempurnakan sendiri. Iya, benar banget disempurnakan sendiri. Jadi semoga sesi episode kali ini bisa bermanfaat buat kalian, dan thank you udah nonton Analisa Channel, subscribe, like, dan share video ini sebaik-baiknya kalau kamu memang suka sama episode kita kali ini. Bye, stay safe ya. Waalaikumsalam.